Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami datang bersama dengan jemaat-Mu, datang dengan membawa pujian dan syukur kami. Kami mau responi kehadiran Tuhan di tempat ini, dengan kami boleh datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur dan pujian hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir hanya menyenangkan saja. Terima kasih. Kita mulai bersuara doa pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang ingin tahu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kebaikan-Mu
Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua rasaku limpahkan segalanya, dan anugahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, hanya sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan segalanya, dan anugahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, hanya sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ini mana saya kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan alasanku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi bersama-sama dengan percaya, limpahkan segalanya, dan anugahnya sangat besar bagiku. Mari aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, hanya sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan selalu di Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau siapkan rencana hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan rencana hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu.
kami, terutama keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, kami jadi orang-orang yang dimerdekakan, kami jadi orang-orang yang dipulihkan oleh kuasa darah anak domba. Setiap kami yang datang dalam keadaan sakit dan iman percaya, kami alami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami datang dengan beban berat, kami berdoa bahwa kuasa-Mu sanggup Tuhan memberikan kami kelegaan dan pengharapan, bahkan jawaban-jawaban yang baru. Ketika kami datang dengan begitu banyak persoalan masalah, kami tahu Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tidak ada seorang pun ditinggalkan, tidak ada satu orang pun dibiarkan. Setiap kami ada di tangan Tuhan, setiap kami ada di hati Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami datang dengan sedih, kami datang dengan tertekan, kami datang dengan banyak luka, bahwa kami mengalami Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Sehingga ketika kami datang dengan segala keadaan yang tidak baik, kami pulang kami tahu keadaan yang terbaik, hari-hari indah kami sudah menanti di masa depan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu biar itu datang daripada Engkau, sehingga kami semua boleh dipuaskan oleh firman. Firman adalah benih yang tertanam dan berakar di dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang memandang kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang hidup senangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam segala sesuatu dalam hidup kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami ada, kami tahu hidup kami akan berdampak dan jadi berkat, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini, tidak ada seorang pun dimuliakan di sini. Engkau satu-satunya. Oleh sebab itu bersama-sama kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap, silakan duduk. Shalom. Kayaknya masih lemes ya. Udaranya enak buat tidur kayaknya. Udaranya nggak enak buat ibadah ya. Yang kiri kanan katakan ayo semangat. Iya, ini Krian masuk Sidoarjo ya. Dulu saya tinggal di Sidoarjo. Saya tahu bahwa beberapa orang bilang Sidoarjo kota kecil, tapi ketika kami ada di sana, banyak terobosan yang terjadi, khususnya terobosan doa. Kalau yang pernah tinggal di Sidoarjo, mungkin pernah dengar ya, satu ministry namanya Eagle Generation. Itu ministry yang Tuhan beri buat saya. Itu di tahun 2002 saya mulai buka sampai tahun 2013 saya tutup ya. Kemudian hari ini saya tetap keliling-keliling mengajar doa, karena waktu itu bukan gereja, juga bukan persekutuan doa seperti ini. Itu School of Prayer ya, jadi sekolah doa. Daftar nggak bayar, kolektor nggak ada, bilang kiri kanan gratis kabeh. Ya saudara ya, kan kita ini semuanya senang gratis ya. Kalau sudah belajar doa, ada yang ngajar, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, masih nggak mau sungguh-sungguh, gratis lagi saudara. Itu namanya nggak tahu diri, ya kan gitu ya. Nah ketika hari ini ada di sini, tadi saya membayangkan ya, yang flyernya heboh gitu kan. Saya bilang ini itu orang-orang yang datang pasti orang luar biasa. Sampai di sini saya lihat memang luar biasa. Luar biasa menang maksudnya ya. Luar biasa menang, heboh. Saudara ngelihat wajah saya kan kagum gitu, kok ada ya pendeta cantik gitu ya. Ayo saya kalau kiri kanan katakan, ayo bersuka cita. Ayo ngomong sama temennya di samping, ayo bersuka cita. Ya, gereja Tuhan itu kan gambaran Kristus ada di dalam hidup kita, benar ya? Kalau Kristus ada di dalam kita, kita tahu kita hidup berkemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu setiap hari kita disertai Tuhan. Nah kalau kita disertai Tuhan dalam segala keadaan situasi, berarti tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, karena yang bela hidup kita adalah Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, saya memulai ikut Tuhan di usia 19 tahun. Dari saya kecil, papa mama saya tidak kenal Yesus. Papa saya ateis, mama saya Konghucu. Artinya kalau ateis kan nggak pernah ada Tuhannya. Kata papa saya, pokoknya berbuat baik kamu masuk surga. Ada nggak sih manusia bisa 100% berbuat baik? Kristen aja ya, yang namanya Kristen aja kadang-kadang lebih jahat daripada Lucifer. Ayo bilang sama temanmu lagi, itu bukan saya. Ayo dong bantu saya supaya hidup gitu loh, ibadahnya hidup gitu kan ya. Nah saudara ya,
Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita ada di gereja cukup, kita datang ibadah cukup. Padahal kekristenan itu bukan bicara ketika kita ada di gereja. Ketika kita ada di gereja, kalau saudara merasa bahwa baru saudara bisa merasakan aku Kristen, begitu ya, itu namanya agamawi, saudara ya. Kalau agamawi itu tidak akan berbuah, tidak akan mengalami perubahan, dan tidak akan mengalami hal-hal supranatural. Kekristenan kalau lihat mujizat itu normal. Coba katakan normal. Nah, kalau orang Kristen udah lihat mujizat, jenenge abnormal. Ya, kalau saudara tiap hari lihat mujizat, hidupmu normal. Justru tidak normal kalau orang Kristen itu hidup ketakutan dan bingung. Besok nanti gimana, minggu depan nanti gimana, tahun depan gimana. Pertanyaannya, kalau saudara ketemu dengan saya akan bertanya, di mana Tuhanmu kamu taruh? Nah, saudara bilang ini, Tuhan ada di gereja, ya kan? Sekarang saya mau tanya nih, Tuhan menurut saudara, roh Tuhan itu ada di mana? Jawab kok semua rame-rame. Yang di hati, coba pegang hatinya. Hati di mana? Hatiku nang gini. Ya, ini hati liver ya di sini ya. Nah, saudara ya, katanya di hati. Pernahkah saudara tahu bahwa di Alkitab Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan ada di hati? Tuhan ada di dalam hidupmu dan saya. Dia ada di dalam kita. Dia tidak ada di daerah yang sangat kecil, area yang sangat kecil, cuma ada di hati, ada di pikiran, ada di mulut. Ini kecil semua, tapi dia tinggal menyeluruh di dalam saudara. Dia menguasai dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Mungkin bagi saudara, khotbah model begini, ini khotbah biasa atau pengetahuan, tapi ini bagi saya mengubah seluruh hidup saya sampai hari ini. Saya tidak pernah punya mimpi jadi orang Kristen, itu pertama. Yang kedua, saya nggak pernah mimpi ketika jadi Kristen jadi pendeta, saudara ya. Dari kecil saya mimpi dadi wong sugih. Bilang sama temanmu, aku juga. Gak usah pura-pura tahu wajahmu itu ya. Kita semua di sini punya mimpi yang sama, betul nggak sih? Jadi orang kaya, kan gitu ya. Tapi itu mimpi kekanak-kanakan menurut beberapa orang. Tapi Alkitab bilang itu Alkitabiah. Karena secara Alkitabiahnya adalah orang benar, orang percaya, orang yang sudah diadopsi jadi anak Tuhan, mereka disebut ahli waris kerajaan surga. Dan hidup mereka diberkati berkelimpahan. Jadi kalau orang Kristen tabu bicara duit juga salah. Tapi kalau ngomong duit terus, itu mana duitan? Ya, jadi kalau saya punya mimpi jadi orang kaya, Tuhan tidak menggenapi terdahulu bahwa kamu akan jadi orang kaya. Tapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa sejak dalam kandungan ibumu, Yeremia 1 ayat 5, Tuhan sudah membentuk kita dengan tangannya, menjadikan kita di dalam rahim ibu kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Ya, jadi saudara dan saya ini orang-orang hebat. Nah, malam hari ini saya kepengen merubah hati saudara plus wajahnya. Supaya kalau saudara keluar dari tempat ini, walaupun saudara di Krian, saudara di Sidoarjo, orang bisa hanya lihat wajah saudara, dia tahu saudara Kristen. Nah, apa bedanya kalau saudara bilang yang punya Tuhan dan punya Tuhan, wajahnya podo stresnya. Di dalamnya nggak ada sama sekali iman yang mengalir keluar. Karena orang Kristen itu bukan banyaknya dia berdoa sehingga orang lain bisa melihat, oh dia Kristen. Percayalah, saudara keluar dari tempat ini, nggak ada yang nanya begini, kamu orang Kristen ya, berdoa setiap hari berapa lama? Saya mau tanya buat saudara, yang setiap hari berdoa setengah jam angkat tangan. Udahlah, saudara malam hari ini nggak usah simpen-simpen dosa, gitu aja ya. Ya, saudara mungkin bilang ini salah undang pendeta satu ini, piano, Kak Bobo. Ya, saya mau tanya, siapa yang setengah jam tiap hari berdoa? Lumayan, 1-2. Yang berdoa 1 jam? Yang 5 menit? Kak Bobo jujur, yang bolong-bolong. Oh yo lali, masalahnya cuciannya akeh. Baru doa singkat bahwa kami di surga kan gitu ya. Ya, saudara percaya nggak? Saudara berdoa nggak berdoa, Tuhan tetap sayang. Oh karena sih ngamen sih. Ini kursinya kayak enakan dah. Asal berdiri kabel loh yo. Ya saudara coba ya. Saudara berdoa tidak berdoa, Tuhan sayang. Serius loh. Tuhan, saudara mau berdoa nggak berdoa, Tuhan tetap cinta kita. Kita mau hidup benar, kita mau hidup nggak benar, Tuhan tetap cinta kita. Yang Tuhan benci itu adalah dosa. Tapi saudara dan saya dicinta Tuhan. Tapi persoalannya, Tuhan tetap cinta, kita yang akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, kita mencatat orang-orang yang jauh dari Tuhan tidak akan pernah belajar mengenal Tuhan. Orang-orang yang jauh dari Tuhan akan dekat dengan dosa. Dan dosa itu penghalang doa. Dosa itu penghalang
manusia tidak dekat melekat dengan Tuhan, dia akan dekat dengan dosa. Ketika dia ada di dalam dosa, sekalipun dia berdoa sampai mencucurkan air mata ketika dia punya masalah, hanya punya masalah, dan itu pun bolong-bolong gitu ya, Tuhan akan menunda. Namanya menunda berarti bukan tidak dijawab, akan dijawab tapi dengan waktu yang cukup panjang. Sementara saudara beri nama persoalan doamu Kairos, ya kan gitu ya. Waktu Tuhan yang terbaik itu selalu ada buat hidup kita. Katakan amin. Dan saya mau tanya lagi, ini belum masuk firman loh, saya biasa khotbah 2 jam. Jadi jangan berharap pulang cepat. Selama saudara tidak aktif, kita pulangnya 3 jam ke depan. Kalau saudara mau pulang cepat, saudara etok-etok ngerti lah, pura-pura ngerti ya. Mantuk-mantuk gitu ya. Senyum dan amin, amin, saya cepat selesainya. Tapi kalau saudara tidak amin, saya pendeta yang tidak akan pulang kalau jemaatnya tidak ngerti. Jadi kalau saudara mau pulang cepat, katakan amin. Oh pancen, pengen pulang cepat semua ya. Nah bagi saya, tiap hari dalam hidup kita itu adalah waktunya Tuhan. Karena setiap hari kita ini perlu dilindungi Tuhan, benar gak sih? Tiap hari kita perlu dituntun Tuhan. Dan tiap hari saya percaya ketika kita menyadari Tuhan ada, bukan cuma di hati, tapi menguasai hidup kita, maka setiap hari ketika keadaan tidak baik atau baik, saudara ya, saudara akan terus bersekutu dengan Tuhan. Inti dari kekristenan itu adalah hubungan yang terputus dengan Allah disambung kembali. Bukan saudara keluar masuk gereja, tapi ketika saudara jadi anak Tuhan, ketika usia saya 19 tahun dipilih sama Tuhan, Tuhan bukan bawa saya masuk ke gereja dan berkata, Valen, kamu ada di dalam gereja supaya manasin bangku gereja, supaya gereja kebek. Kan saudara, ketika Tuhan panggil saya, panggil saudara, dan dia adopsi kita jadi anaknya, Tuhan itu sedang membawa hati yang dulunya jauh, hidup kita di dalam kegelapan, dia bawa kepada terang yang ajaib. Makanya hari ini kan coba lihat panitianya, pengurusnya masih pakai baju merdeka. Oh, saudara kelihatan merdeka begitu kan? Indonesia merdeka jasmani, ya toh, secara jasmani Indonesia merdeka. Tapi persoalannya kita beda. Kita jasmani, rohani, jiwa kita merdeka. Seharusnya. Nah kamu masa orang merdeka mukanya kayak Scooby-Doo, nggak ada happy-nya gitu ya. Orang Kristen mestinya wajahnya semongko. Coba katakan semongko. Sekarang bantu saya, mata ketemu mata, hidung ketemu hidung. Lihat konsomu. Ayo lihat kiri kanan. Nah itu semongko kok pepaya. Ya, tomat katanya ya, semongko bunder. Oke, saudara ya, saya yakin bahwa ini baru pembukaan saudara ya, supaya kita mengerti. Ketika datang ibadah, ayo bersemangat. Saudara mau ngalamin terobosan nggak? Malam hari ini saya kasih tema terobosan res. Tadi saya tiba-tiba rubah ayat saudara ya. Makanya ketika Aseli tanya, ada tema nggak? Ada. Saya ini pendeta tidak ada tema. Karena saya sudah kasih tema, biasanya sampai di tempat, atmosfernya udah kebaca, Tuhan bilang khotbah ini. Saya udah siapin misalnya tentang A, B, C, D. Sampai di sini diajarin saudara tidur percuma. Tapi kalau Tuhan kenal saudara, khotbah yang saya hari ini mau sampaikan tadi saya dapat di situ, maybe, mungkin ya, itu yang saudara butuhkan. Karena saya tidak kenal saudara, tapi Yesus kenal saudara. Dari wajahnya semua, ini butuh duit. Bilang kiri kanan, bener gak sih? Ayo serius, bilang kiri kanan, bener apa enggak sih? Kalau bener mantuk-mantuk. Nah enggak mantuk saya gak khotbah saudara ya. Nah itu yang kebaca. Jadi saya akan bicara tentang terobosan iman ya. Karena orang Kristen itu harus punya yang namanya terobosan di dalam jiwa dan rohnya. Orang Kristen tidak bisa jadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen kalau punya iman, iman itu tuh aktif saudara. Iman itu bergerak. Nggak ada orang Kristen iman pasif itu bisa jadi sesuatu. Di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab mempunyai iman yang aktif. Soalnya coba lihat, ketika Yosua diperhadapkan tembok Yeriko, apa yang dia lakukan? Dipentelingi tok, nah itu bahasa Rusia, dipentelingi, you know? Soalnya ngerti dipentelingi? Apa itu artinya? Diliatin terus sampai matanya mau keluar gitu ya. Sambil mikir, iki piye iki yo? Kok tembok
tembok ini kok ada di depan, tapi Tuhan minta kita masuk di kota itu. Ya apa caranya? Nah karena Tuhan yang perintahkan, karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Ketika Yosua tidak ngerti bagaimana caranya, apa yang Yosua kerjakan? Alkitab mencatat Yosua berdoa. Coba katakan berdoa. Orang Kristen itu selalu dengar kata berdoa, tapi tidak mau dengan sungguh-sungguh berdoa. Tidak ngerti apa arti berdoa. Beberapa orang berdoa hanya karena dia butuh pertolongan. Sementara berdoa itu nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau hari ini saudara tidak berdoa, hari ini kamu mati. Katakan amin. Ketika setiap hari saudara tidak berdoa, yang artinya sebenarnya menyapa Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sampai di satu titik tidak lagi ada lagi orang Kristen berkata, ya apa ya bu caranya dengar suara Tuhan. Tapi orang Kristen instan otomatis, karena hubungannya dengan Tuhan itu baik, dia bisa dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan tidak bisa dipelajarin saudara, itu otomatis. Saya dengan suami kenal 31 tahun. Ya, kami menikah 27 tahun. Hari ini usia saya 50 tahun. Nanti bulan Desember saya sudah jadi oma. Saudara lihat saya masih 25 ya. 11, 17 kata suami saya. Manusia, kok boleh tak masak no ya? Ya saudara ya. Nah ya, saya udah 50 tahun. Saya ikut Tuhan di usia 19. Kenal suami saya juga di usia 19, saudara ya. Kenal suami saya, kenal Tuhan Yesus. Tapi pribadi yang pernah ngomong ke saya I love you pertama kali itu Tuhan. Saudara di bajunya I love Indonesia. Pertanyaan saya, aja tersinggung ya. Yang I love Indonesia tiap hari doa untuk Indonesia, angkat tangan. Oh tak ajar gue ya. Yang tidak angkat tangan kenapa? Ya kan gitu ya. Nah coba ini kita ngomong ya. Ini kan salah satu contoh. Kalau saya bilang I love you sama suami saya tiap hari dengan suami berkomunikasi. Nah yang namanya komunikasi itu harus dua arah. Apa yang saya pengen, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasa, saya ngomong. Apa yang dipikir suami saya, apa yang dia rasa, dia ngomong. Sehingga kita saling mengenal. Kalau suami saya makan biasanya suka nyangkut saudara. Dia nggak pernah minta air. Awalnya saya nggak ngerti. Kalau makan nyangkut tuh gini. Terus saya gini, napa wato ya? Banyu lah kan ya. Pertama banyu gitu ya. Ya saya ngambil banyu lah saudara ya. Nah sekarang sudah 31 tahun kenal ya kan. 5 tahun pacaran, nikah sudah di tahun ini tahun ke-27 ya. Minggu depan saya 27 tahun September kan. Nah saudara, suami saya kalau dia baru makan 1 sendok terus ada yang nyangkut cuman udah nggak pakai babi bu, saudara nggak usah nanya. Berdiri saudara ngambilin air taruh. Nah ini kan yang berdiri habis minum gini, aduh meme sayang koko, tak bilang nah ya. Ya maksudnya ya ngerti lah ya, tapi itu kan bahasa thank you. Mungkin lebih baik ngomong meme sayang koko gitu kan. Tapi tidak ngomong thank you, tapi saya ngerti artinya. Artinya suami mau bilang thank you ya. Ibu-ibu paham maksud saya ya. Kadang suami mungkin gengsi bilang thank you, tapi dia balikin dengan bahasa oh meme sayang koko ya kan gitu ya. Tetap intinya dia tidak ngomong thank you. Karena pria pada dasarnya gengsinya cukup tinggi ya Pak ya. Coba saya mau tanya, kalau saudara pulang kerja lihat rumah itu udah bersih, yang bersihin siapa? Kalau nggak punya mbak berarti kan istrimu. Nggak mungkin toh sapune melaku dewe Pak oi. Ya apa ya? Pertanyaan saya ini belum masuk loh ya. Pertanyaan saya, pernah nggak bapak-bapak peluk istrimu bilang terima kasih? Ayo, ayo ibu-ibu bantu saya bilang ke suamimu bertobat kau. Ayo ngomong sama suamimu ya, bertobat kau gitu ya. Oh rumah wis dibersih no, sudah dimasak no, sudah mana saudara ya, gede no anak. Suami nggak pernah bilang terima. Ayo belajar Pak bilang terima kasih. Itu salah satu kunci kau diberkati Tuhan. Kalau istrimu hatinya senang, doanya tambah kenceng. Dia akan doa bukan begini, oh Tuhan ubah suamiku, suami benceng no itu loh Tuhan ubah Tuhan dah. Dia akan berdoa Tuhan thank you buat suami yang luar biasa. Turunkan berkatmu, buka tingkap langitmu kan gitu ya. Jadi Pak kalau Pak diberkati, istrinya buat guyu tiap hari. Karena
nggak butuh berlian, betul Bu? Bener dong. Ya iyalah. Nah suami saya pernah bangkrut kok, 13 tahun nggak pegang uang kita kok. Ya saya pelayanan mimbar naik sepeda motor. Ini tahu pegangan naik sepeda motor. Sidoarjo Surabaya saudara. Bisa bayar no ayu ini saya naik sepeda motor. Sampai tempat ini rem bleber kan. Sampai di tempat itu rambut saya dulu panjang ya. Dikelundungi gimana pun sampai di tempat. Oh kayak singa meledak gitu saudara ya. Nggak tahu ayu. Nah, saya ngelewatin jalan seperti itu ya kan. Yang namanya kesusahan. Tapi hebatnya suami saya ketika dia bangkrut saudara ya, mobil mau dijual, semua mau dijual. Kita duduk bertiga dengan anak saya masih kecil, saya ingat. Suami saya kenapa sampai hari ini diberkati Tuhan, sekalipun kita pernah bangkrut 13 tahun saudara, kontrak sana, kontrak. Dia peluk saya ingat banget, waktu itu mobil mau dijual. Kita dari kecil hidup dengan kondisi dari keluarga yang susah, gak punya uang banyak untuk beli mobil itu mujizat gitu kan. Saya juga lahir di keluarga yang susah, suami saya juga. Ketika kita ketemu, kita kerja bareng, nikah bareng. Oh iyalah ya kan suami saya dia ya. Nikah bareng, cari bareng, beli rumah bareng ya, pokoknya bareng semua intinya begitu ya. Kalau mau nikah pertama dulu saya nggak boleh kerja, suami saya kerja. Tapi waktu dia sudah bisa beli mobil, cuma 2 tahun setengah saudara, bangkrut saudara ya. Saya ingat waktu itu duduk, suami saya peluk saya dengan anak, dan dia cuma bilang gini, maaf ya, sambil nangis, maaf ya, Koko nggak bisa nyeneng no, mobilnya tak jual lagi. Saudara tahu, permohonan maaf itu membuat saya yang tadinya, aduh baru tuku mobil, cuma 2 tahun, kan dijual lagi gitu kan. Tapi ketika suami bilang maaf ya, gitu ya, ini kayaknya malam ini para suami harus bertobat ini. Ini mulut saya ke suami terus ini ya. Ini istri-istri ini kepahitan kabeh ini. Ayo saudara, mau pemulihan harus terjadi yang namanya satu kelepasan. Katakan amin. Ya. Nah suami saya peluk kita, saya dengan anak, dia ngomong apa? Maaf ya. Dia ngomong maaf gitu loh saudara. Itu mengobati luka hati kita. Kalau suami sudah maaf ya, kalau hari ini ada di proses ekonomi, proses masalah kerja, kalau istri itu ngomong sesuatu, ojo nyentak, ojo ngamuk-ngamuk, merasa harga dirimu dicoret. Kasih dia rasa aman, rasa nyaman, karena itu tugasnya imam yaitu suami. Katakan amin. Supaya istrimu ndak gondok. Kalau istrimu gondok, Alkitab berkata doamu Pak ndak sampai ke Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 5, kita 6 ayat 7 kan dikatakan, hai suami, kasihlah istri seperti Tuhan mengasihi jemaat, ya toh, hargai dia, hormati dia sebagai kaum yang lemah, karena dia ini adalah teman pewaris tahta kasih karunia. Jadi kalau suami cinta istrinya, sayang istrinya, mau mengalah sama istrinya, bisa ngomong sorry sama istrinya, memberikan rasa aman dengan sebuah pelukan, Pak, doamu walaupun gak pintar berdoa, cuman bilang Tuhan tolong saya, tingkap langit dibuka untukmu. Nah ini serius loh. Kenapa hari-hari ini banyak pria ngalamin proses ekonomi yang gak bisa bangkit-bangkit? Karena gak tahu kuncinya. Loh aku ini sudah berdoa, aku sudah ke gereja, tapi ada hal yang inti tidak kau kerjakan, yaitu berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja buat keluarga. Saudara boleh aktif di gereja, tapi kalau tidak bisa jadi berkat di dalam rumahmu sendiri, benar. Kalau saya pendeta dan saya ibu rumah tangga, saya harus bisa ngurusin rumah saya baru saya pergi keluar untuk pelayanan. Rumah saya harus bersih sebelum saya pergi pelayanan. Suami saya tidak pernah melarang saya pelayanan. Dan setiap kali saya mau pergi dia cuma pesan satu, kamu di rumah istri. Jadi kalau kamu mau pergi dari pagi sampai malam, yang penting semua tugasmu sebagai istri dan mama selesai. Itu saya kerjakan saudara. Nek gak percaya itu loh, bojoku saya urip iki lho tak kok. Iya kan? Kalau saudara mau tahu saya sebagai mama, saudara cari anak saya. Nggak usah janjian. Oh, Bu Valen nanti saya ketemu anakmu tanggal gini. Kan saya bisa ngomong, kalau ditanyain ngomong baik-baik ya nak, gitu kan gitu ya. Saudara langsung aja tanya sama dia, apa menurut anak saya tentang mamanya? Saudara akan percaya nggak sih? Saudara tidak akan dapatkan anak saya menyacat hidup saya, nggak akan dapatkan. Karena hari ini ketika dia hamil, dia ngomong begini, aku pengen punya anak perempuan. Saya bilang kenapa pengen punya anak perempuan? Mama pengen punya cucu laki, karena anak mama cuma satu, anak kedua saya meninggal, dia meninggal lagi. Ya, itu proses saya untuk jadi hamba Tuhan ya.
bilang, mama pengen cucu lagi. Nah mama berdoa lagi nih. Dia bilang ini, aku doa perempuan. Yuk kita lihat kuat mana doa mama apa doaku gitu kan. Ternyata perempuan gitu tau. Nah dia bilang mama kalah doanya. Saya bilang sebenarnya mama gak berdoa. Laki perempuan sama aja. Tuh yuk putu saya gitu ya. Terus saya tanya, kenapa pengen anak perempuan? Kan kalau anak laki bisa jaga adik-adiknya. Dia bilang anak perempuan lebih bisa jaga adik-adiknya. Jadi perempuan-perempuan di sini wanita-wanita Allah. Jangan kecut hati karena kau perempuan. Katakan amin. Kau punya kekuatan double porsi karena kau adalah penolong. Setuju katakan amin? Dan wanita yang dipenuhi dengan roh itu akan mengubah kondisi keluarganya. Akhirnya saudara, ternyata jawabannya begini. Aku kepengen nanti anakku kalau besar seperti aku sama mama. Itu mengharukan loh. Saya bilang ada apa? Aku sama mama itu enak hidupnya. Jadi biarkan aku punya anak perempuan supaya aku sama anakku seperti aku sama mama. Itu bagi saya jawaban yang mengesankan. Dia bukan pengen nanti mau tak kepang-kepang rambutnya, bukan saudara. Tapi aku kepengen nanti aku sama anakku seperti aku sama mama. Berarti dia bahagia punya mama saya, bener gak sih? Bisa nggak mama-mama di sini anakku nyaman di rumah karena kau tidak pernah cerewet? Wanita itu akan mengeluarkan perkataan setiap hari 15.000 sampai 20.000. Nah saya sudah tidak sempat saudara untuk mengeluarkan 15.000 sampai 20.000. Karena tiap hari saya khotbah. Saya ini penginjil saudara. 1 bulan saya bisa khotbah 60 kali. Paling sedikit 30 kali. Wes kesel saudara ngomongnya modelnya dengkele saudara. Sampai rumah wes ini. Oh boys kamu terserah saya. Nggak ada kekuatan. Belum masuk kamar doa 2,5 jam nangis-nangis, 1 jam nangis-nangis sama Tuhan. Coba saudara-saudara. Kadang mau ngomel itu sudah ada di otak, itu udah tersusun. Mau ngeluarin ini loh, bingung saudara. Kadang wajahnya yang jadi busuk, ya kan gitu ya. Jadi kalau saudara pengen jadi wanita yang hebat, pulsamu itu dikeluarkan di kamar doa. Setuju ibu-ibu? Ibu-ibu? Ibu-ibu mau lihat mujizat? Ibu-ibu mau bahagia? Pak senggol istrimu bilang banyak doa. Ayo Pak ngomong lo kawani bapak-bapaknya takut istri. Lo ini bapaknya kok di bojo kabeh. Oh tinggal ngomong banyak berdoa. Ngomong ayo ngomong. Ini serius. Nah ya ibu-ibu banyak berdoa, jangan banyak ngomel. Kalau kau banyak berdoa, mujizat itu selalu ada. Katakan amin. Yuk kita masuk di firman. Sekarang beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya selesaikan dalam waktu 20 menit sak isoku. Ndak bisa sak jam. Tergantung saudara amin atau tidak. Katakan amin. Luar biasa. Berarti pengen pulang cepat. Ayo kita lihat ya. Sekarang kita pergi ke 2 Korintus 5 ayat 7. Kita belajar yuk pelan-pelan. Saya udah masukin beberapa hal yang saya tangkap di alam roh. Saudara setuju, tidak setuju, dari wajahnya saya tahu saudara setuju ya. Bapak-bapak harus setuju, ibu-ibu harus setuju. Kalau rumah tangga suami istri hubungannya dipulihkan, Tuhan ada di sana, maka segala sesuatu akan dipulihkan. Apalagi masalah ini. Coba tangan ini. Coba gini. Bilang sama kiri kanan, sarangnya. Ya, kalau dulu kan gini cien ya kan gitu. Duit kan gitu. Sekarang enggak toh, sarangnya ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Baca sama-sama, ada di depan kan. Saudara baca, iman timbul dari pendengaran. Baca, denger. Supaya pulang imannya diperbaharui. Rugi no datang ibadah, cuman ngeliatin pendeta cantik. Dengar firman, perkataan dengan pulang dengan iman yang diperbaharui. Amin. Dan sebelum 2024 lewat, saudara sudah harus mengalami terobosan. Saya percaya itu. Saya nggak peduli orang mau bilang ojo diajari berkat toh. Lagi lu masih butuh berkat ini. Diajari Singapura buat turu saudara. Biarkanlah saudara disenangkan dengan apa yang saudara inginkan karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin. Ya, kita lihat ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Alkitab sudah mencatat tentang iman. Apa itu iman? Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Yuk munculkan. Ikutin saya ya non ya. Ayo. Kalau ikutin saya, kita baca. Nanti kita akan kembali lagi ke ayat yang 2 Korintus 5. Sekarang kita pergi ke Ibrani 11
ayat yang pertama. Saya juga sambil nyari. Saya kalau khotbah mengalir, jadi saya juga nyari ini saudara. Ayo baca ya, 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sesuatu yang tidak terlihat dulu, tapi kita percaya. Ayo nangkap saudara. Kita percaya bahwa itu sudah ada. Mungkin saudara bilang gini, mosok saya? Ya, saya coba kasih kesaksian orang lain ya. Kalau saya kesaksian, saudara akan bilang, oh ibu pendeta. Padahal saya ngalamin kesaksian itu dari saya belum jadi pendeta. Ketika saya ibu rumah tangga, dari saya kuliah, saya udah hidup dengan mujizat. Jadi dari saya ikut Yesus di tahun pertama sampai hari ini 31 tahun saya sudah ikut Tuhan. Hidup saya itu adalah mujizat. Dan kalau saudara mau bicara mujizat, ada yang misalnya takut dan sebagainya. Masalah uang, saya udah pernah miskin lama. Coba bilang miskin lama. Coba bilang miskin lama. Ibu Valen sudah pernah ada di kondisi miskin lama, tapi di dalam kata orang kemiskinan, kami tidak pernah utang dan kita tidak pernah kekurangan. Mujizat itu selalu ada. Alkitab berkata uang itu seperti punya sayap burung Raja Wali, bisa terbang meninggalkanmu. Tidak ada ayat yang dikatakan uang seperti burung Raja Wali bisa datang kepadamu. Tidak ada loh. Tapi Tuhan mengadakannya ketika kau percaya. Karena ketika firman berkata, apa yang kau katakan di dalam firman, maka bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Amsal berkata, mulut kita ini, setiap perkataan kita, hidup dan mati dikuasai oleh siapa suka mengembangkan maka. Jadi kalau setiap hari ngomongnya negatif, kematian atau kehidupan yang kita dapat. Ayo tuh jawab ben pinter menelo. Kematian. Kalau ngomongnya iman, ngomongnya yang benar, ngomongnya positif, ngomongnya mencipta, kehidupan atau kematian yang kita dapat. Loh kalau aku ngomong aku pasti diberkati jadi orang kaya, tidak ada dasarnya bu. Wong kerjaan aja setengah mati, bahkan baru setengah mati, belum mati toh? Baru setengah kan? Nah kalau mati nggak bisa apa-apa, masih setengah, masih bernapas, bisa bergerak. Katakan amin. Ya, nggak ada pintu, nggak ada alasan. Loh Abraham juga pernah ngomong, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku tetap percaya. Loh Abraham yang ngomong, makanya dia disebut bapak orang beriman. Nah iman itu bekerjanya seperti itu. Kalau sudah ada, itu bukan iman. Justru sebelum itu ada, Tuhan melatih kita untuk percaya. Itu hebatnya orang Kristen. Nah sedihnya orang Kristen tidak ngerti kehebatan yang Tuhan taruh di dalamnya, yaitu kuasa iman. Iman itu akan mengerjakan yang tidak ada jadi ada. Setuju? Katakan amin. Ya, ada satu anak muda di tempat kami. Dia dari seberang. Nah, saya punya sekolah doa dulu kan di Sidoarjo. Istilahnya dalam beberapa tahun kita menghasilkan 500 pendoa anak-anak. Anak saya penuh Roh Kudus di usia 4 tahun. Anak saya mulai berdoa di usia 1 tahun. 6 bulan saya sudah ajarin dia berdoa. Baby 6 bulan saya sudah ajarin dia berdoa. Mau minum susu saya berdoa, dia lihat saya, dengerin saya. 1 tahun dia sudah bisa berdoa. Acus, aci, amin. Ngerti gak saudara? Acus, aci, amin. Tuhan Yesus terima kasih, amin. Ya kan ya. Mulai dia 2 tahun dia sudah bisa berdoa. Doa makan, tidak lagi didikte, dia doa sendiri. Antar doa tidur udah bisa, doa bangun tidur sudah bisa. Nah waktu 3 tahun saya mulai ngelatih dia menyanyi. Karena dia sudah mulai suka bernyanyi. Dan dia nyanyi, ya Abah, Bapak, ini aku anakmu. Walau masih celat-celat ya. Saya suruh dia duduk, saya latih dia berdoa 15 menit di usia 3 tahun. Mungkin bagi saudara, ijek sak noerek gitu ya. Ya, bagi saya, ketika anak saya dekat dengan Tuhan, dia tahu melekat dengan Tuhan, kenal siapa Tuhannya. Satu saat ketika saya dengan papanya dibawa pulang ke sorga, dia kan anak tunggal tinggal sendirian gitu ya. Sekarang dia sendirian, dulu kan punya adik, adiknya meninggal ya. Nah karena dia tidak punya siapa-siapa, dia akan mengerti kemana dia harus berteriak, kemana dia harus meminta. Jadi yang saya tahu ketika anak saya adalah keturunan orang benar, dia harus tahu siapa yang menjaga dia, memberkati dia. Bukan papa-mamanya, tapi Tuhan Yesusnya. Katakan amin. Dan ketika dia mulai menjadi besar, dia mulai berdoa 1 jam di SD kelas 1. Terus saudara ya,
Dan dia mulai ngalamin mujizat dari usia 4 tahun. Sepeda dia berdoa, Tuhan berikan. Pizza dia berdoa, Tuhan kirim. Saudara ya, sementara kami berdua tidak punya uang untuk beli. Nah, ini mumpung banyak anak-anak ya. Ya, jadi orang tua nggak usah bingung anaknya itu pengen, aku gak iso terus baper, jangan. Ajarkan anakmu mulai dari kecil punya iman. Katakan amin. Anak saya di usia 4 tahun, dia datang ke saya, Mama, ini aku ulang tahun loh, mau minta sepeda. Saya bilang, kan sudah ada sepeda kecil. Nggak mau, ini rodanya 3. Nggak bisa dicopot saudara, roda anak-anak itu loh, sepeda anak-anak. Terus kamu mau sepeda apa nak? Sepeda besar. Tapi mama papa nggak punya uang. Tapi Tuhan Yesus punya uang. Saya nggak pernah bilang, ajak jalan apa-apa. Kita ini orang miskin, nggak boleh. Karena kita semua di ruangan ini orang kaya. Karena bapak kita simpan dalam roh saudara. Amin saudara. Ya, saya bilang, mama papa nggak punya uang, tapi Tuhan Yesus punya uang. Ayo kamu minta sama Tuhan. Dia tanya, gimana caranya? Ya saya ajarin. Makanya orang tua harus ngerti berdoa supaya kau bisa mempunyai generasi yang hebat. Don't tuane dewe ana masalah gak berdoa ngomel tok tiap hari ya Pak ya. Bertobat hari ini ya. Ya, kekristenan tidak semudah yang saudara pikirkan dan tidak sesulit yang saudara pikirkan. Tinggal menjadi pelaku firman, saudara akan hidup melihat surga di bumi. Amin. Nah, saya ajarin, saya bilang doa, minta sepeda. Sepedanya besar atau kecil nak? Besar. Warnanya apa? Kuning. Baru apa bekas? Baru. Ya toh. Mereknya apa? Lah bingung dia. Apa itu mama? Saya bilang minta Polygon gitu ya. Loh anak itu hafal saudara. Dia tiap hari saya bacain Alkitab 2 pasal. Saya bacain sampai dia bisa baca sendiri. Karena anakmu juga butuh firman. Ngomong tuh nih gak tahu baca firman loh. Ya, gak usah tersinggung dari wajahmu kelihatan. Orang yang penuh firman tuh gak mungkin gini. Kayak gini namanya Scooby-Doo. Ya, orang yang penuh firman tuh semangat memancarkan sesuatu gitu loh dari hidupnya. Nah, saya ajarin dia minta sama Tuhan sepeda baru, besar, warna kuning, Polygon ya toh. Dia doa malamnya saudara, tiap mau malam tidur ini jengking. Anak saya tidak pernah bersila, dia mesti berlutut, dirancatnya jengking saudara. Tuhan Yesus, sini minta sepeda, warnanya kuning, besar, Polygon ya. Berkati papa mama, dia mulai berkati semua, baru dia doa tidur. Saya pikir doanya cuma 1 kali. Anak kecil, 4 tahun waktu itu dia. Nggak ada yang ngajarin dia doa setiap hari. Dia doa 4 bulan. Tiap malam. Itu namanya roh kasih karunia Tuhan berikan. Dilatih dari kapan? Sejak kandungan saya sudah ajak dia berdoa dan baca Alkitab saudara ya. Nah, akhirnya dia doa 4 bulan. Tiap malam saya dengerin. Lu cek saknoe, saudara kok jadi mama, hatimu keiris-iris nggak sih? Anak pengen sesuatu kok nggak bisa beliin. Tapi saya ikut berdoa, Tuhan, tolong Tuhan berkati aku suamiku supaya bisa beliin dia sepeda, ya kan gitu. Tuhan nggak jawab. Saya bisa dengar Tuhan dari tahun pertama saya bertobat, tapi hari itu Tuhan nggak jawab. Ya sudah, saya cuma nangis dalam hati. Saya belajar untuk percaya bahwa doa anak kecil pun didengar Tuhan. Apalagi anak kecil itu punya kerajaan sorga. Hati mereka tuh kalau doa nggak mikir, iya yo, oh kok yang jaluk. Bener apa bener? Coba anak kayak minta handphone be papa mamai. Pak minta handphone, kita bilang nggak ada uang. Besok nanya, ayolah handphone, nggak mau tahu dia pokoknya mau mama cari orang duit. Anak kecil tuh lugu, polos gitu ya. Nah, dia doa 4 bulan. Tiba-tiba ada satu teman, sebenarnya ini teman udah deket banget ya. Dia pendoa, dia datang ke rumah saya. Terus dia bilang, ayo Valen, kita pergi beli baju yuk. Saya bilang ya, tahun ini nggak beli apa-apa. Loh kok bisa? Saya sedang proses ekonomi. Loh saya harus jujur. Saya bilang saya proses ekonomi, jadi tahun ini tidak beli apa-apa yang tidak perlu. Uangnya cukup untuk makan. Dia bilang ini Natal. Saya bilang emang Natal harus pakai baju baru. Loh saya belum pendeta loh saudara. Saya bilang emang harus pakai baju baru. Yang penting hati kita diperbarui loh. Saya baca Alkitab 5-10 pasal tiap hari. Jadi bukan harus jadi pendeta baru baca Alkitab toh. Justru karena saya banyak baca Alkitab, Tuhan bilang, Valen mubazir dan dia pendeta. Oh loh saudara, saya tidak sekolah Alkitab, serius ya. Dan akhirnya saudara, ya anak saya tiap hari begitu dia ngomong, ayo beli no anakmu juga. Saya kan tidak usah, pokoknya keluarga saya tidak ada yang beli baju tahun ini. Kita di proses keuangan macam-macam.
Terus dia bilang gini, ini mama model opo? Wong anakmu itu lo dibeli sakno anak-anak senengnya baju baru. Wong anak saya lo nggak minta baju, minta sepeda toh. Tapi saya nggak ngomong, tiba-tiba dia ngomong gini, gini aja, saya pulang. Besok tak kirim 250.000, ngomongin gitu. Besok tak kirim 250.000. Nah saya ngomong nggak usah, dia udah pergi. Ya udah saya senang aja 250.000, tak pikir baju anakku, bajuku, baju koko. Dulu kan 50.000 baju satu dapat sih. Sampai saya gini, atom saya ono. Ya cuman kadang-kadang dimasukkan mesin cuci nanti mengecil gitu aja ya. Nah ya kan, akhirnya saya udah mikir nih. Besok pagi dia telepon, dia bilang apa? Kalian, saya sudah transfer ya 650.000. Itu tahun anak saya usia 4 tahun loh. Hari ini anak saya 26 tahun sudah mau punya anak. Itu ke dia usia 4 tahun, 22 tahun yang lalu. 650.000, gede saudara. Wah hari ini aja saya gede, satu kerupuk sak kontainer saudara. Ya Pak ya. Akhirnya saya bilang, oh, nah kok banyak ya? Dia bilang tadi pagi saya berdoa, angkanya 650. Ya wes lah, terserah kamu pakai apa. Saya masuk kamar saudara, suaneng kan uangnya lebih loh. Saya doa Tuhan terima kasih 650. Saya mikir mau beli ABCD gitu. Tiba-tiba suara Tuhan ngomong gitu, itu punya anakmu. Nah, itu uang anakmu bukan uangmu. Itu uang anakmu. Terus gini, loh buat apa? Kan buat baju. Tiba-tiba muncul gambar sepeda. Baru saya ingat, oh iyo, anakku mau beli sepeda sih. Saya bilang, oke Tuhan, berarti ini uang anakku. Saya bagi per puluhan dulu saudara ya. Setelah itu saya cari papanya. Papanya ada di rumah kontrakan, ya, ada rumah kontrakan satu. Karena waktu itu ada usaha kecil gitu ya. Saya ke sana, saya bilang, ini ada orang kirim duit buat beli sepedanya Cindy. Terus suami saya bilang gini, piro, 650. Nah terus tuku apa? Polygon, kuning, sih besar, lo kan sesuai doanya. Pergi beli saudara. Sampai di rumah ditaruh itu karena besoknya Natal, ini pasti tanggal 24. Saya titipin tetangga, rumah saya ini penuh surprise karena suami saya ini orang yang suka bikin surprise. Makanya saya bahagia jadi istrinya sekalipun bangkrut 13 tahun saudara ya. Karena dia suka bikin kejut-kejut, termasuk bangkrut itu ya kejut-kejut loh saudara ya. Rumah saya itu penuh surprise ya. Nah, terus saya titip sama tetangga, itu yang namanya sepeda. Saya kasih pita gede saudara. Semalamnya jam-jam setengah 11 gitu, anak kan tidur jam 9 gitu ya. Saya bawa pulang ke rumah, saya taruh di situ. Besok mau ke gereja jam setengah 6 pagi, karena gereja dekat aja dulu di Betani Sidoarjo ya. Dekat dengan perumahan saya, nggak terlalu jauh waktu itu. Ya udah saudara, anak saya bangunin setengah 5 pagi. Nggak ada excuse di rumah saya anak kecil tidak ke gereja. Tetap saya seka-seka, saya lap-lap, harus naik gereja, ngantuk pokoknya melok. Nggak ada yang namanya anak ditinggal dulu oleh kawan di agenda rumah saya. Nanti anak nggak akan mengerti tentang hari Sabat ya. Saya bawa dia, saya bilang ayo kita mau ke gereja, Merry Christmas gitu. Dia cuma gini, nantuk lu mama. Saya bilang ayo kita mandi ya. Saya angkat dia, papanya udah bangun, saya angkat dia. Sengaja saudara, tak taruh kepalanya dilihat. Oh papa yang ngangkat saudara, sing papa sing angkat, terus dikasih ngeliat ke daerah sepeda. Jadi mulai dia kaget, mulai aku saudara. Sepeda passion, pendina oleh saudara ya, ditaruh turun gitu. Tidak bisa memberi hadiah, tapi Tuhan Yesus bisa. Katakan amin. Jadi orang Kristen jangan bilang Santa Claus ke anak-anak, Tuhan Yesus yang berkati dia. Itu berkat pertama dia sepeda saudara. Yang kedua pizza. Setelah besar saudara, handphone Tuhan kirim, laptop Tuhan kirim, mobil Tuhan kirim. Hari ini dia sudah bisa beli rumah dia ini Tuhan yang kirim. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kalau dari kecil anak itu dididik dengan iman, dengan benar saudara, ajar dia berdoa, ajar dia firman, saudara di hari tuamu kau tidak akan menangis. Tapi dimulai dari siapa? Orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya nggak ngerti menghampiri Tuhan, gimana caranya ngajarin anak-anaknya? Ini basic banget loh di orang Kristen. Sekarang mau diajarin apa saja. Kalau kekuatan rohmu itu nggak ada, semua firman kau tidak punya kemampuan untuk melakukan. Karena firman itu roh. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, suruh ngampuni, gampang nggak sih?
Ayo saya mau tanya, ngampuni gampang nggak? Wah, lihat mukanya pengen digaruk aja toh. Tapi Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kalau nggak ada Roh Kudus, bisa ngampuni? Nggak bisa. Suami nggak punya uang tetap cinta, tidak cerewet tapi selalu memberi semangat. Semangat kok. Kok wajahnya bukan orang miskin, pasti jadi bos. Bisa? Kan kayak duit lagi belas. Ayo Bu, saya mau tanya. Itu saya lakukan loh. Selesai gitu masuk kamar doa. Karena duit loh Bapak. Mana saudara piye? Ketemu suami udah stres, kerjaannya kacau gitu. Masa saudara keluar masih mau perang sama suami sementara saya ngerti firman. Sementara saya setiap hari berdoa 3 jam setiap hari. Dari usia 19 saya berdoa 3 jam setiap hari. Sudah berdoanya banyak, baca Alkitab banyak, belum jadi pendeta loh saudara. Terus tidak jadi pelaku firman. Apa namanya? Munafik. Ibadah tiap hari. Oh di Surabaya ibadah itu maha hadir. Ibadah di Surabaya PD itu ada 1.000 sampai 3.000. Yang hadir mau iku. Tapi jujur sini gak berubah-berubah. Mau pengen tak melintir masuk sumur saudara. Buat apa ibadah kalau gak berubah? Setuju katakan amin. Buat apa ibadah kalau nggak berjalan dengan Tuhan? Buat apa saudara datang ibadah kalau nggak ngerti kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita? Malam hari ini kita ubah cara pikir kita. Setuju katakan amin? Kita bukan orang yang berjalan sendiri, kita ada bersama dengan Yesus. Kita bukan orang yang tidak diberkati, kita orang yang diberkati Tuhan. Kita bukan orang yang tidak lihat mujizat. Setiap hari hidup kita adalah mujizat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke, saya kasih satu ayat lagi yuk, selesai. Baru kasih ayat terakhir. Saya biasanya sangat terakhir, sangat-sangat terakhir, sangat-sangat terakhir. Jadi saya bisa bayangkan tunggu yang sangat-sangat itu jam biru gak ngerti saya ya. Nah ya, kita coba pergi ke sini ya. Yakobus 5 ayat 16, ayo. Kakak, habis ini saya kasih contoh pulang suruh pulang. Yakobus 5 ayat 16, saya mau tanya. Dari awal saya ngomong sampai sekarang, saya terima berkat gak sih? Oh kami tak baleni saja. Dapat berkat apa enggak sih? Nah, salam kiri kanan katakan, ayo revival. Nah ya, Yakobus 5 itu doa anak kecil, itu belum doa mboe saudara. Doa mboe itu 10 rumah 3M. Saya ini penginjil, saya bukan pendeta yang dapat gaji gereja. Kalau hari ini tidak diberkati ya saya puasa. Kalau hari saya diberkati saya makan. Jadi hidup saya dengan suami itu dituntun sama Tuhan. Hari ini dikasih duit, ya ada duit. Nggak dikasih duit, ya nggak ada duit. Terus saya bilang ini bukan pelayanan terus sih. Pelayanan saya 1 bulan 60 kali. Tapi kan dimulai dari 1 bulan 3 kali, 1 bulan 6 kali, 1 bulan 8 kali. Itu setahun 2 tahun mulai meningkat. Nah kalau meningkat ini berarti bisa dipercaya, betul nggak? Dan emang menurut saudara 8 kali pelayanan semua persembahan saya terima? Enggak saudara. Saya ini basicnya pendoa. Nah kalau pendoa biasanya lebih banyak konseling, betul nggak? Sampai hari ini pelayanan yang saya tidak terima duit itu adalah konseling. Konseling mau nikah, mau bercerai, punya masalah, punya penyakit, ke rumah sakit doain, jadi ghostbuster, you know ghostbuster? Bu rumahku kok ono sing gelodak-gelodak. Nah itu namanya ghostbuster ya dah. Tinggal datang yang mana neneng-neneng di kono rambut panjang kuntilanak nomor gendruwo mana saya. Bu takut sudah biasa. Ya, kadang-kadang lihat setan dengan lihat orang Kristen lebih menjadi wong Kristen. Jadi wes gak wedi saudara ya. Bener ya Pak ya. Bener gak wedi saudara ya. Nah, dan itu saya tidak pernah terima berkat. Sekalipun di rumah orang kaya, sekalipun di pabrik, yang pabrik itu ada 3-5 pabrik ya. Kalau sudah kasih amplop itu saudara, amplopnya sampai gini, ngawe. Nanti tebel saudara, yang tipis kan lurus, yang tebel kan gini. Ayo jogoan kan gitu ya. Tiap kali saya nolak, itu para pengusaha bingung. Saya cuma bilang, saya pendeta. Dan pendeta tidak bisa dibeli. Karunia roh tidak bisa dijual. Karena nanti yang beresin perusahaan bukan saya. Dan lucu loh saudara, perusahaan orang sudah mau bangkrut, kita datang mendoakan, kita terima berkat. Kok mentolo yo? Seseorang mau bercerai, datang konseling sama saya konseling dia 3-4 jam supaya tidak bercerai. Terus pulang dikasih amplop. Apa bedanya aku bedukun?
Ingat baik-baik ketika saudara melayani, uang itu bukan segala-galanya. Karena hidup saya diberkati bukan dari mimbar. Hidup saya itu dari sorga. Yang memenuhi uang saya di rekening itu sorga. Saya tahu ketika saya turun khotbah sama yang gini, Bu, shalom, minta nomor rekening. Oh, itu lebih akeh ketimbang amplop mimbar, you know. Jadi saudara harus kenal siapa Bapakmu, siapa Tuhan yang kau sembah, siapa Tuhan yang kau layani. Katakan amin. Jadi kalau saudara bilang, ibu kan pelayanan banyak, tidak semua persembahan saya terima. Kalau Tuhan bilang tidak ambil, saya tidak ambil. Tapi dari tadi saya dulu sampai di sini, Tuhan belum bicara loh ya. Loh, kamu deng. Diajak guru ya kamu deng, saudara ya. Nah ya, saya nggak terima. Kadang gereja perintisan, gereja ya, perintisan kecil, isinya maaf ya, orangnya tua semua gitu saudara. Terus pendetanya terus tua saudara. Persembahan itu sedikit sekali, loh saudara. Saya baru duduk, belum khotbah, Roh Kudus ngomong, pulang tidak terima hakmu. Saya sudah ngerti apa maksudnya. Ya saya tetap khotbah seperti ini, 2 jam, 3 jam tetap tak lakoni. Karena saya tahu berkat saya bukan dari apa yang saya lakukan sekarang, tapi berkat saya dari kesungguhan hati yang Tuhan bilang. Amin. Makanya kalau jadi orang Kristen tidak harus jadi pendeta untuk saudara menerima berkat yang aneh-aneh begitu. Hanya perlu kesungguhan hati sama Tuhan. Ketika Tuhan lihat ada kesungguhan hati, di situ Tuhan lepaskan semua yang kau perlukan. Jadi nggak perlu takut. Jadi tiap hari mulai sekarang kalau jalan kemana-mana, wajahmu begini loh. Ayo Iosan. Kalau saya ngomong Iosan semua gini. Ayo saya hitung ya, Iosan. Ayo man, gue malah kayu gak guyu. Nah, mana ayo ya. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, kita baca ayatnya. Setelah itu kasih perumpamaan contoh di Alkitab, selesai. Paling tidak saya berharap gini, saudara ada di Krian, adakan terobosan dalam hidupmu. Jangan bilang gini, kita nek desa, kita lingkungannya nggak memadai, kan gereja nek kena titik, hubungannya apa gitu loh. Masalahku kan banyak, loh Tuhanmu itu loh hebat. Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Katakan amin. Nggak ada hubungan saudara tinggal di mana, gerejamu di mana, kau ada masalah apa. Yang penting kau punya Tuhan yang besar, kau percaya Allahmu hidup, Dia punya langit dan bumi dan seisinya. Ketika aku berdoa, sesungguhnya doa itu sudah kujawab, ya saudara terima dengan iman. Nah saya yakin di dalam apa yang dikatakan firman, ketika seseorang percaya dengan sungguh, maka doanya itu besar kuasanya. Satu juga katakan amin. Ayo sekarang wajah-wajah yang merasa tidak mampu, miskin, gagal, aku hitung lagi. Iosan. Ayo, ini belum yang kedua. Yang kedua gini. No. Yang ini kan happy, ya tahu? Happy. Kalau kemenangan gini. Ah itu namanya victory. Ayo. Sekarang yang kedua. Pokoknya belum mewah saya nggak boleh pulang. Pokoknya sih nggak boleh nanti tak tahan di sini sampai pagi. Kalau saya hitung Iosan saudara gini. Ya, Iosan. Nah kalau saya bilang victory saudara gini. Asal aja gede-gede. Aja ngono ya. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling. Nah tadi saya sudah jelaskan terutama untuk suami istri ya, supaya kamu yang perlu sembuh itu bukan badannya dulu, jiwanya. Coba bilang jiwa. Ikutin saya, karena di akhir zaman banyak orang sakit jiwa. Di gereja, lihat temenmu juga banyak. Benar ya? Jadi kita pulang jangan jadi orang yang sakit. Orang yang sakit jiwa marah-marah ditanyain, kenapa kok bu? Ya boh, pokoknya aku pengen ngamuk lah itu ngomong gendeng nih bu ya. Jadi pak, kalau istrimu marah kau tanya, oh no bu? Ya gak ngerti apa, pokoknya aku pengen ngamuk. So diladeni, sebab dia lagi sakit. Pinter. Setuju ya pak? Oh bapak langsung bunyi kafe. Berarti ngerti, sudah pinter malam hari ini. Pulang sudah diberkati ya. Dan lanjut ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat
Besar kuasanya. Perjalanan hidup saya itu saya sakit 7 tahun, suami saya bangkrut. Kita 13 tahun kontrak sana kontrak sini. Anak kedua saya meninggal. Saya ikut Tuhan di usia 19 tahun. Anak saya di usia 28 meninggal. Di usia saya 30 suami saya bangkrut. Di usia saya 35 saya operasi ulang lagi karena rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Setiap hari keluar air kencing. Jadi selama 7 tahun maaf saya pakai pembalut 1 hari 5 lembar. 7 tahun bayangin tiap hari 5 lembar. Dan saya pakai mereknya Cham. Tolong kasih tahu pabrik itu ya. Dia nggak kasih saya bonus loh ya. Itu 7 tahun saya hidup dengan pembalutnya dia ya. Karena saya ngompol. Maaf, kadang keluar darah dan sebagainya. Dari takut sampai nggak takut, dari tidak biasa sampai terbiasa. Setiap bulan, maaf kalau menstruasi, saya akan mengeluarkan darah kotor di 2 tempat. Karena ngompolnya juga bukan di tempat pipis, itu ngompolnya di tempat yang bocor. Jadi selama 7 tahun, saya merasakan sakit sampai terbiasa dan menikmati. Dari miskin pertama, bangkrut lagi yang kedua. Ini bangkrutnya 2 kali. Bangkrut pertama, bangkrut kedua. Dari nangis-nangis sampai terbiasa. Akhirnya saya ngerti Tuhan mengajarkan sampai terbiasa menikmati yang namanya tidak punya uang tapi tetap pemeliharaan Tuhan datang. Dari yang namanya sakit yang penting gak mati. Nah, hari ini sudah sembuh. Hari ini semua keuangan sudah dipulihkan. Perlu waktu, iya, namanya kairos. Tiap hari diberkati Tuhan, tapi ada waktu yang tepat ketika kita sudah sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sepanjang perjalanan padang gurun itu kita setuju. Di sana stay setia untuk menghampiri Tuhan. Bukan pelayanan yang Tuhan lihat ketika saya masuk ke kamar doa. Bukan ketika saya ada di mimbar. Mimbar ini tidak bisa memberikan saya kekuatan penuh. Tapi yang bisa membuat Ibu Fali berdiri sampai hari ini itu kamar doa. Dan kamar doa itu tidak boleh ada satupun yang meninggalkannya. Itu seperti tempatnya Maria di bawah kaki Tuhan. Ketika Lazarus mati, nah ini kita masuk contoh ya. Ketika Lazarus mati, coba saudara lihat, ada Marta, ada Maria. Lazarus ini saudara Marta dan Maria, iya Pak ya? Nah, dan Marta dan Maria ada di kisahnya di tempat yang lain, di Injil Yohanes. Tapi yang namanya kisahnya Lazarus mati ada di Injil Lukas. Dan saudara tahu ini terpisah tapi Tuhan menceritakan. Ketika Tuhan datang ke rumahnya Marta dan Maria, Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan dan bertanya, ini versi saya ya, Tuhan Yesus dari mana? Kan gitu ya. Tuhan Yesus bilang, oh dari sini. Tadi ada orang lumpuh loh, tapi sekarang sudah berjalan. Tadi ada orang tuli. Dia mendengar Tuhan melakukan mujizat. Dia dengar Tuhan ngapain saja. Apalagi ketika lihat, aduh gantengnya Yesus, oh opa Korea gini. Opa Korea sama Tuhan Yesus ganteng mana? Alah, lambemu. Gak suka Korea, good. Ya, jangan. Itu kadang-kadang palsu semua ya. Cari yang Indonesia saja ya. Hidungnya besar, bibirnya tebal, rambutnya keriting, hitam gak apa-apa, yang penting banyak duit ya. Birau kok guyumu kok separuh toh dek. Ternyata orang Krian itu lembut-lembut ya. Kecuali kita yang Surabaya ya. Kalau saya bukan Surabaya, saya Kalimantan saudara ya. Nah saudara, Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dan dia mendengarkan Tuhan ngomong, dia ngobrol. Nah ini namanya doa. Ini namanya berjalan dengan Tuhan setiap hari. Tahu Tuhan bersama dengan kita. Jadi setiap saat di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Itu Kristen yang sejati. Bukan sekali kamu ke gereja atau di luar itu bahasanya dunia, maki-maki dan sebagainya. Itu namanya bunglon. Itu namanya Kristen abu-abu. Kristen abu-abu surga gak terima, rokok gak terima. Katakan amin. Ya. Dan Marta sibuk, oh yo, Tuhan kan dari tempat yang panas, mungkin dia mau jus tomat gitu kan ya. Dia pergi ngejus, dia masak, oh spaghetti wes masak, tapi dia mulai jengkel. Kan Maria duduk di situ, dia sibuk gak karu-karuan, baru dia ngomong, guru, kau lihat tuh loh, saudaraku, suruh dia bantu aku ini lo kecapean dewe, itu kok enak sih. Tuhan lo ngomong Marta, Marta, pernah tahu ya, sudah pernah baca ya. Marta, Marta, kau menyibukkan diri dengan banyak perkara yang tidak penting. Semakin banyak masalah, semakin banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Kunci terobosan saya, itu kamar doa. Bukan pinternya saya khotbah, yakin. Banyaknya saya berdoa. Saya berdoa ketika anak meninggal, suami bangkrut. Saya sakit 7 tahun, bukan lagi 3 jam, 5-8 jam setiap hari. Pokok nganggur masuk kamar doa, anak tunggu masuk kamar doa, nangis toh, nggak punya uang banyak utang, utang gagal.
dijual, emas saya sudah dijual semua. Nggak ada lagi namanya warisan, harta apa sudah nggak ada. Tinggal koper sama baju keluar rumah, kontrak. Saudara mau punya mimpi besar, berjalan sendiri, oh gundul saudara, nggak bisa. Kalau kau mau punya mimpi untuk dapatkan janji Tuhan, kau harus berjalan dengan Dia yang memberi janji. Katakan amin. Ngerti ya maksudnya ya? Nah Marta, dia nggak ngerti Tuhan ngomong apa. Berjalan dengan waktu terjadilah Lazarus mati. Ini singkat aja ya. Lazarus mati. Tuhan datang ke sana. Ya, ketika Tuhan ada di sana, Marta lari keluar dari rumah dan dia datang ke Tuhan dengan kondisi berdiri seperti ini. Kalau kita mencatat dia ngobrolnya sama Tuhan begini loh. Guru, seandainya kau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ngomongnya biasa. Orang Kristen loh nyanyi sampai gini. Allahku dahsyat ya, berkuasa ya. Biasa, tidak merasa bersalah. Kadang duduk di sana, orang semua ada yang sampai bisa nangis, ngerasain kasih sayang Tuhan and say thank you God gitu ya. Ada yang nyanyi kayak gini tuh. Sulit temen tuh, gak mari-mari. Nyanyi kok balik ini terus ya. Itu orang Kristen. Benda hebat gitu. Tapi minta pertolongan dan mujizat, untung Tuhannya bukan saya. Nek saya, wis tak gulung-gulung masuk saudara ya. Tuhan tetap memberkati. Saya kita tega loh nyakitin Tuhan. Iya apa ya sih? Salam kiri kanan katakan, tahu diri. Nah saudara. Terus kan Tuhan ngomong, oh saudaramu cuma tidur, sebentar lagi dia bangun. Oh nanti dibangkitkan kata Tuhan kan. Oh iya nanti kau bersama-sama dengan orang-orang kudus. Oh, sudah gak ngerti, sok ngerti. Orang yang gak dekat dengan Tuhan, sok pinter ngeminteri Tuhan, ngajari Tuhan. Di sini gak ada. Di sini wajahnya orang baik semua. Nanti kalau saya bilang nggak baik, saya nggak diundang lagi ya. Halo. Beda. Setelah dia selesai, Maria dikasih tahu, Maria, guru ada di sini. Maria lari sambil nangis. Alkitab berkata, dia tersungkur. Saudara tahu tersungkur? Dia berlutut, dia pegang kaki Tuhan, dia nangis. Bahasanya sama. Guru, seandainya kau ada di sini, saudara aku tidak akan mati. Itu keluar dari luapan hati. Ya ini yang beda. Ini yang membuat Tuhan bergerak kepada seseorang, sedangkan yang lain Tuhan masih belum mau bergerak. Yang Tuhan tunggu adalah kau ngerti enggak siapa Tuhanmu? Kau ngerti enggak bagaimana Tuhan memberkati engkau? Kau ngerti enggak Tuhan tuh kepengen kau ngobrol sama dia? Bukan Tuhan tidak pelihara loh. Kasih karunia tetap ada sama kita. Tapi yang saya mau ngomong ini hatinya Tuhan. Kan saudara berdoa pun dikasih makan loh. Tapi cukup makan hari ini, tidak mau jadi apa-apa. Saya loh tidak pernah berpikir kali ini jadi pendeta. Saya loh tidak pernah berpikir saya sudah pergi ke 5 benua. Sampai Afrika Selatan saya sudah pergi. Amerika, Australia semua saya sudah pernah pergi. Dan saya tidak pernah bayar. Bilang sampai kiri kanan, gratis. Iya 5 benua itu saya sudah pergi. Israel juga sudah pergi, bolak baliknya. Saya sudah pergi Cina dan sebagainya. Saya nggak pernah bayar tiket. Baru saya tahu. Ketika kau minta kepada Bapamu, bahkan bangsa-bangsa pun diberikan kepadamu. Ini mulai meluas panjang ya. Ayo orang Krian, mau sama di Krian terus ya? Sekali-kali bawa Tuhan ke Holy Land kan gitu. Karena duit sudah saya bilang ikut Tuhan, tidak perlu punya duit ke Holy Land. Punya iman saja. Kalau kau punya iman, Tuhan punya cara. Katakan amin. Tapi kalau kau dekat dengan Tuhan, suatu saat kau punya uang. Bukan hanya untuk memberkati dirimu, tapi juga memberkati orang lain. Nah ketika yang namanya Maria duduk di bawah kaki Tuhan nangis, Tuhan ngapain? Hati Tuhan maskul kata Alkitab. Coba bilang maskul. Ayo ngomong tak buat docengel neng ngomel pinter. Coba bilang maskul. Artinya hati Tuhan tuh keiris-iris gitu ya. Dan Tuhan tanya di mana saudaramu? Nah, dia antar tuh Tuhan ke saudaranya. Di mana saudara? Di dalam gua sudah dikubur 4 hari. Mesti kan bau busuk sih. Tuhan cuma bilang gini, Lazarus keluar. Menutup loh saudara. Metu pingung pada saudara ya. Masih pakai kain kafan. Meski udah busuk toh. Tapi karena ini peristiwa seizin Tuhan, mayat yang mestinya bau busuk pun nggak bau busuk loh. Yang katanya kematian bisa dihidupkan. Jadi apa yang kita anggap hari ini, oh ekonomiku mati, dulu kita mati, benar-benar mati saudara. Nggak ada bisa bangkit lagi. Rasanya nggak mungkin. Saya sakit 7 tahun tidak bisa ke dokter, nggak punya uang. Utangku nggak ada. Di dalam kita punya prinsip kehidupan sebagai orang Kristen di keluarga saya. Tidak ada kamus utang.
Selalu hari ini makan nasi sama garam. Ojo utang. Ketika kamu sudah mulai pikir utang, kamu udah bisa lihat mujizat uang datang. Orang Kristen kok mikirnya utang kok. Saya kalau kiri kanan katakan, mulai sekarang berhenti utang. Ayo jujur ngono, gak usah mau kayak pura-pura ngono. Berhenti mikir utang. Selama kau mikir utang itu jalan keluar, kau gak akan pernah bisa lihat mujizat. Katakan amin. Nah next lah kapan-kapan kita bicara tentang duit yang sesungguhnya ya. Hari ini saya mau coba bicara tentang terobosan iman. Jadi pulang dari tempat ini, yuk mulai bangun mesbah doa. Ya, saudara boleh dikasih banyak teori, tapi satu hal yang selalu dilakukan adalah perbaiki kamar doa saudara. Hubungan dengan Tuhan yang intim. Saudara akan lihat hidupmu itu luar biasa. Hidupmu bukan berkat jasmani, tapi terutama yang di dalam diri. Nanti yang jasmani ini akan menyertai saudara. Saya punya banyak kesaksian saudara ya. Kalau saudara lihat hari ini yang saya pakai, ini semua dipakai Ipong saudara. Larang-larang saudara. Saya kalau disuruh beli yang mahal-mahal eman saudara. Ya, mungkin saudara begini, Bu, dan pendeta itu harus pakai mahal, tidak harus. Kalau prinsip saya tidak harus. Tapi kalau menurut Tuhan harus, Tuhan akan kirim orang mendandani saya. Dan saya tahu yang naik mobil dulu anak saya dibeli Tuhan. Tas-tas saya yang di atas 10 juta saya tidak pernah beli. Itu semua dikirim Tuhan. Dulu saya belinya pasar atom, kok atau saya ke saudara. Tapi punya tas 250 sama yang 10 juta. Enak kalau keluar negeri saudara bawa yang 250. Kenapa? Nggak eman kotor saudara ya. Teman saya punya tas 50 juta. Terus kita pergi ke Israel. Saya beli di Elizabeth supaya nggak cepat kotor, nggak rusak. Saya beli di Elizabeth waktu itu kira-kira 250.000 ya. Saya bawa itu. Teman saya maunya Hermes saudara. Kemudian kita masuk di scan gitu kan. Dia bingung saudara, putih tasnya. Saya ini bingung saudara. Pengen boleh apa? Putih. Cari kresek saudara. Tas plastik. Saya bilang gaya apa? Tangan sama Valen. Ternyata untuk masuk tasnya. Loh jadi tas dia itu dimasukkan kresek. Baru dimasukkan ke itu tempat yang X-ray itu. Supaya tidak kotor. Loh saya taruh toh belak selesai saudara. Sampai di pojok. Nah ternyata sampai di ujung imigrasi mau naik bis, hujan. Sudah hujan saudara. Loh saya kan belinya parasut. Tak taruh nendasku sih. Hidik naik sudah. Koncoku kuale tasnya dikepingin nih. Ini sih goblok siapa tuh ya. Loh kok tas yang dilindungi bukan tas yang melindungiku. Nah dari itu aja Tuhan bisa ngajarin saya. Walaupun dekat sama Tuhan kan hikmat turun. Tuhan ngomong, tidak semua barang mahal itu baik kan. Ketika hujannya tidak bisa loh melindungi kepalamu, kok bisa sakit kepala. Tapi tasmu murah, kau taruh di atas kepalamu, kamu jalan happy. Soalnya bingung ini, sampai di mobil baru gini, waduh basah kabeh. Jadi saya ini gurau. Lo tasmu kan bisa taruh di kepala sih. Lo yo emang soalnya ini gocap tiaw ini. Saya mau mikir apa tentang barang mewah saudara. Makanya Tuhan mau cukupkan dirimu dengan apa yang ada dan mengucap minimal saudara hari ini saya. Nah, ayo salam kiri kanan kasih senyum. Iya usah. Salam bilang begini, ngucap syukur. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebagai pendiri semua. Saya khotbah mencolok saudara ya. Tapi saya tahu saudara pulang pasti bersuka cita. Para suami sudah harus bilang gini, Ma thank you ya sudah bersihin rumah gedeno anakku. Nanti istri juga peluk suami bilang begini, Pak thank you ya sudah cari duit, aku yang ngabisin duit gitu. Kalau prinsipnya benar, sederhana cara pikirnya, hidup kita itu bahagia. Katakan amin. Nah hari ini yang ada disyukuri di bawah kita itu lebih banyak. Jangan dongak terus ke atas melihat orang-orang yang sebenarnya punya segala-galanya. Kalau mau dongak, lihat Tuhan saja. Katakan amin. Tapi kita belajar juga lihat ke bawah. Yang nggak bisa makan itu banyak, ya. Yang nggak punya rumah banyak. Yang menikah nggak punya anak juga banyak. Mereka lagi berjuang nggak pengen punya anak. Sudah punya anak, jangan menyesali. Anak kok akeh. Ya kalau takut anak akeh, jangan bikin anak. Ini kan gitu sih gampang. Tapi kalau dikasih anak, percaya anak itu kasih karunia. Itu anugerah. Mereka punya berkatnya sendiri. Tinggal diajarkan kepada siapa mereka meminta. Nanti anak-anak itu akan lihat mujizat. Amin. Terus ibu-ibu di sini saya lihat wajahnya kan baru usia 25 semua. Kenapa kok menua lebih cepat ya? Bahagia gitu loh ya.
Tahu nggak, wajah ini pancaran hati. Kalau hatinya happy, salon nggak laku. Saudara senyum aja, ayu loh. Kalau ini nggak percaya saya, ibu-ibu aja, Pak bantu saya. Nek elek ngomong elek ya, nek ayu ngomong ayu. Lihat tuh sampingmu, sih nggak isang gue itu modelnya kayak apa? Coba lihat. Nah ya, senyum itu membuat kita lebih menarik, betul nggak? Dan hati yang sukacita itu terpancar di wajah. Saya sebenarnya tak potong, suamiku mau ke toilet ya. Tentu aja. Ya saudara ya, coba saudara lihat wajah kiri kanan sekali lagi. Coba lihat wajah kiri kanan. Kasih salam, bahagia. Setuju katakan amin. Sekarang yuk pejamkan mata sebentar aja ya. Saudara berdoa sebentar saja. Saya mau berdoa buat saudara, saudara berdoa. Saudara berdoa di tempat saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara alami. Tapi rasanya kok hidup itu penuh dengan beban berat. Sementara kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang disayang sama Tuhan. Kita punya Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Malam hari ini saudara, bangkitkan iman yang diperbaharui. Kalau hari-hari ini saudara merasa ditinggalkan, malam hari ini saudara harus setuju dengan apa kata Tuhan, bahwa sekali-kali pun Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Dan jangan pernah taruh mentalitas miskin. Jangan bilang aku gagal. Jangan bilang aku tidak bisa. Jangan bilang tidak mungkin. Mulai malam hari ini, saudara mulai katakan perkataan iman, bahwa segala sesuatu bersama dengan Tuhan pasti jadi. Apa yang kudoakan pasti jadi. Dan mulai bersuka cita. Ketika kau percaya, bersuka cita dan nantikan. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Tuhan adalah Allah yang menjawab doa. Orang masyaallah adalah para lapangan adalah pada sana.
Tuhan. Engkau pribadi yang memberikan kami kebanggaan. Engkau yang membawa kami hidup dalam kemuliaan. Ketika kami hidup bernafas di atas muka bumi ini, Engkau menjadikan setiap kami adalah saksi-saksi-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh alami Engkau secara pribadi. Hamba-Mu berdoa untuk PD Kairos, biarlah setiap orang yang datang ke tempat ini menemukan Engkau secara pribadi, mengalami pemulihan, mengalami revival di dalam kerohanian. Bahkan ketika mereka pulang ke rumah, alami kesembuhan, alami berkat. Terima kasih Bapa, memberkati semua pengurus, semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah berjalan tanah liat hamba-hamba-Mu, Engkau isi dengan urapan baru, minyak baru. Engkau berikan Tuhan kekuatan, visi misi baru untuk membawa banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan, mengalami Engkau dalam segala sesuatu. Kami yang hadir juga malam hari ini, kami tahu Tuhan sudah memberikan hal yang terindah, yaitu hati-Mu, sehingga setiap kami tetap melekat erat dengan Engkau. Ketika kami berjalan ke kanan ke kiri, Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika kami duduk, kami tidur, kami diam, Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Setiap kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan. Kalau sebentar kami pulang ke rumah masing-masing, kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu. Kasih karunia anugerah Tuhan yang terbesar sudah kami terima. Bahkan Engkau membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Lumbung-lumbung kami diisi penuh melimpah ruah, hirbat anggur meluap-luap. Apa saja yang kami kerjakan tidak ada yang gagal, semuanya sukses dan berhasil. Urapan otoritas wibawa ilahi menyertai kami di pelayanan, di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja. Hidup kami dipenuhi tanda-tanda ajaib. Hidup kami jadi berkat. Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai kami sejak hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima semua berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita Tuhan yang Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa tinggal sebentar ya. Kita akan diberkati dengan snack Indonesia.